Pernahkah kalian mendengar seorang investor yang investasinya naik sampai ribuan persen hanya dalam waktu singkat? Dalam dunia investasi saham, itu tidak mengherankan, karena hal semacam itu sering terjadi. Ya bisa dibilang itu sebuah jackpot bagi seorang investor. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa mendapatkan hal semacam itu juga? Jawabannya sangat mungkin. Jika kita membeli saham yang berpotensi bisa menaikkan nilai investasi kita dalam waktu singkat. Pertanyaannya, apa jenis saham yang bisa menaikkan nilai investasi kita berkali-kali lipat dalam waktu yang dibilang relatif singkat tersebut? Pernahkah kalian mendengar tentang saham siklikal? Untuk investor yang sudah senior, jelas mereka tahu. Bagi investor pemula, ini tentu asing bagi mereka. Saham siklikal adalah saham dari perusahaan yang kinerjanya atau kegiatannya sangat dipengaruhi oleh siklus ekonomi atau kondisi pasar tertentu, seperti sektor otomotif, pariwisata, dan komoditi. Salah satunya pertambangan. Saham ini biasanya mengalami kenaikan signifikan saat ekonomi sedang tumbuh dan permintaan konsumen tinggi, namun rentan menurun ketika ekonomi melemah. Saham siklikal inilah yang sering membuat investor dapat jackpot dalam jangka pendek. Ini dikarenakan saham siklikal cenderung memiliki pergerakan harga yang lebih tajam. Ketika permintaan untuk produk atau jasa mereka meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, harga saham mereka bisa melonjak tajam. Investor yang membeli saham pada harga rendah dan menjualnya saat harga naik bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Saham siklikal biasanya naik lebih cepat ketika ada tanda-tanda pemulihan ekonomi atau stimulus dari pemerintah. Berita positif seperti peningkatan konsumsi, penurunan pengangguran, atau kebijakan moneter yang longgar dapat memicu lonjakan minat investor pada saham-saham ini. Karena sifatnya yang mengikuti siklus ekonomi, harga saham siklikal seringkali naik lebih cepat dibanding saham defensif atau saham yang memiliki harga lebih stabil. Ketika kondisi ekonomi mendukung, investor berpotensi mendapatkan capital gain yang tinggi dalam waktu singkat. Banyak saham siklikal terkait dengan komoditas seperti energi dan logam. Ketika harga komoditas naik, saham-saham ini cenderung mendapatkan dorongan kuat, menghasilkan keuntungan besar bagi investor yang masuk di awal kenaikan harga. Namun penting juga untuk dicatat bahwa saham siklikal memiliki risiko tinggi. Jika ekonomi berbalik arah atau terjadi resesi, harga saham ini bisa turun tajam. Oleh karena itu, meski potensi keuntungan besar ada dalam jangka pendek, kita perlu memahami risiko dan memantau kondisi ekonomi dengan cermat. Jika kita mampu memperkirakan arah ekonomi, kita bisa membeli saham siklikal pada harga rendah saat ekonomi lesu dan menjualnya ketika ekonomi mencapai puncak. Waktu terbaik untuk membeli saham siklikal biasanya adalah pada fase awal pemulihan ekonomi, ketika pasar mulai beranjak dari resesi atau perlambatan menuju ekspansi ekonomi. Beberapa indikator untuk memperkirakan waktu terbaik ini antara lain saat suku bunga rendah atau baru turun. Ketika suku bunga rendah atau baru saja dipotong oleh bank sentral, ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Ini cenderung mendorong belanja konsumen dan investasi bisnis, yang pada akhirnya membantu mendorong saham siklikal. Setelah itu, saat ketika ekonomi berada dalam fase pemulihan setelah resesi, saham siklikal sering menjadi salah satu sektor yang pertama kali naik, karena perusahaan mulai mendapatkan lebih banyak pendapatan dan laba. Berikutnya, ketika indikator seperti data PDB, tingkat pengangguran, dan indeks manufaktur yang mulai menunjukkan pemulihan dapat menjadi sinyal bahwa saham siklikal akan mengalami kenaikan. Lo Keng Hong yang sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, dikenal sebagai investor jangka panjang yang berhasil memperoleh keuntungan besar dengan membeli saham-saham bernilai undervalued dan menunggu hingga nilainya naik. Ia seringkali membeli saham-saham siklikal. Beberapa saham siklikal yang pernah menjadi incaran atau dimiliki oleh Lo Keng Hong adalah United Tractors. Lo Keng Hong pernah berinvestasi di saham yang bergerak di sektor alat berat dan pertambangan. Saham ini cenderung siklikal karena performanya sangat dipengaruhi oleh harga komoditas seperti batu bara dan harga alat berat. Setelah itu Petrosea. Petrosea adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan infrastruktur. Harga sahamnya sangat bergantung pada tren harga batu bara dan komoditas lainnya. Berikutnya Indica Energy. Sebagai perusahaan energi dan pertambangan, Indica Energy juga tergolong siklikal. Ketika harga batu bara dan energi sedang naik, harga saham Indica Energy biasanya ikut meningkat. Berikutnya Mitra Bahtera Segara Sejati. Mitra Bahtera Segara Sejati adalah perusahaan penyedia jasa logistik dan transportasi untuk sektor pertambangan,
terutama batu bara. Karena tergantung pada permintaan komoditas, saham ini juga bersifat siklikal. Selanjutnya Adaro Energy. Loh Keng Hong pernah membeli saham Adaro Energy, perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Saham Adaro juga siklikal karena sangat dipengaruhi oleh harga batu bara global. Setelah itu Gajah Tunggal. Gajah Tunggal yang memproduksi ban juga dianggap siklikal karena permintaan untuk ban dan kendaraan biasanya naik saat ekonomi menguat dan turun saat resesi. Namun penting untuk diingat bahwa keputusan investasi Loh Keng Hong seringkali didasari oleh analisis fundamental. Ia biasanya mencari perusahaan undervalued yang memiliki prospek jangka panjang, meskipun harganya fluktuatif karena sifat siklikal. Ada sedikit cerita ketika Loh Keng Hong membeli saham United Tractor. Waktu itu beliau membeli saham United Tractor di harga Rp250 per lembarnya. 6 tahun kemudian harga saham United Tractor naik menjadi Rp15.000 per lembarnya. Jadi jika waktu itu Pak Loh Keng Hong berinvestasi 10 juta di United Tractor, 6 tahun kemudian uang beliau naik jadi 590 juta. Hanya dalam waktu relatif singkat 6 tahun. Tapi tidak mungkinlah seorang Loh Keng Hong hanya investasi 10 juta. Bayangkan lagi jika beliau investasinya 500 juta. 6 tahun kemudian uang beliau jadi 29,5 miliar. Jika kalian ingin membeli saham siklikal di bidang energi, saran saya belilah saham siklikal yang memiliki diversifikasi bisnis. Misalnya kalian beli saham perusahaan batu bara, maka pilihlah saham perusahaan yang kinerjanya tidak hanya bergantung pada batu bara saja. Belilah saham perusahaan yang memiliki diversifikasi bisnis. Misalkan selain penambangan batu bara, di perusahaan tersebut juga memiliki usaha lainnya. Tujuan kita memilih perusahaan yang memiliki usaha lebih dari satu adalah untuk mengurangi risiko. Diversifikasi bisnis membantu perusahaan menyebar risiko. Ini membuat kinerja perusahaan lebih stabil dan tahan terhadap guncangan ekonomi di sektor tertentu. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan dari bisnis yang berbeda, perusahaan dapat mempertahankan pendapatan yang lebih stabil, meskipun ada fluktuasi di salah satu lini bisnisnya. Stabilitas ini biasanya menarik bagi investor yang mencari investasi jangka panjang. Diversifikasi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di berbagai sektor industri. Perusahaan dengan diversifikasi bisnis lebih tahan terhadap siklus ekonomi, karena memiliki exposure di beberapa industri. Saat satu sektor mengalami resesi, sektor lain mungkin tetap stabil atau berkembang, yang mengurangi dampak negatif pada perusahaan secara keseluruhan. Dengan diversifikasi yang berhasil, perusahaan bisa menarik lebih banyak investor, karena profil risiko yang lebih rendah dan peluang pertumbuhan yang lebih luas. Hal ini seringkali meningkatkan valuasi perusahaan dan harga sahamnya dalam jangka panjang. Di Indonesia, sektor pertambangan memiliki banyak saham siklikal yang menarik, terutama terkait komoditas seperti batu bara, nikel, emas, dan timah. Secara keseluruhan, saham siklikal lebih cocok untuk investor yang siap menghadapi risiko dan memiliki strategi investasi jangka pendek hingga menengah. Nah, kapan kalian investasi saham nih? Untuk melihat video lainnya dari channel Belajar Saham, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Mari kita sama-sama belajar, dan sampai jumpa di next video.